Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada, hari ini bagi yang sudah bekerja, saya ucapkan selamat dan salut kepada Anda. Dan saya katakan bahwa orang Kristen harus rajin, karena orang Kristen harus memberi contoh kepada dunia ini. Orang Kristen mempunyai tanggung jawab. Selain untuk menghidupi rumah tangganya, dia juga harus ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, mari kita bekerja lebih rajin daripada orang-orang yang lain. Dan pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mungkin ada yang sedang siap-siap untuk berangkat sekolah, ya, anak-anak, ya, baik, ya, jadilah orang Kristen yang rajin sejak kecil, ya. Dan biarlah kita sungguh-sungguh memberi contoh kepada dunia ini. Nah, hari ini pembahasan Alkitab kita Through the Bible dari Matius sampai Kitab Wahyu. Dan kita tiba di Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15. Dan besok kita akan masuk Injil Markus pasal 16. Berarti Injil Markus akan selesai. Oke, jadi kita sekarang mau berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami di dalam membahas firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terangilah pikiran kami. Terangilah hati kami, agar kami sungguh dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya dari Injil Markus pasal 15 akan dibacakan dari ayat 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20a. Ya. Jadi Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus diolok-olok. Ya, Pak Aki Tombuku akan menolong kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 20a dari Injil Markus pasal 15. Silakan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya
Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang terhebat yang pernah terjadi di muka bumi sejak diciptakannya langit dan bumi sampai berakhirnya mungkin. Karena bisa dibayangkan ya, itu pencipta diperlakukan oleh ciptaannya dengan semau-mau mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka menyangka mereka bisa lolos dari tanggung jawab. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Sekali lagi, orang yang melakukan semua itu bukan melakukan karena telah dipredestinasikan, bukan telah ditakdirkan, tapi orang ini semua melakukannya atas kehendak bebas mereka. Sebab jikalau predestinasi sudah itu benar bahwa Allah yang menentukan imam-imam itu semuanya berlaku demikian, maka tentu mereka sendiri tidak bertanggung jawab. Tetapi jikalau itu dilakukan atas kehendak bebas mereka, kita tahu bahwa satu hari mereka harus menghadap pengadilan Allah, dan satu hari mereka harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Pendengar yang saya kasih Yesus, kita lihat pasal 15 ini dikatakan bahwa ya, mereka yaitu ahli-ahli Taurat, imam-imam ya, dan tua-tua. Jadi 3 kelompok orang ini ya, imam-imam ya, kemudian tua-tua ya, dan ahli Taurat ya, mereka ya seluruh mahkamah agama, majelis agama ya, mahkamah agama sudah bulat mufakatnya ya. Hebat sekali mereka membuat itu satu mufakat yang bulat ya. Jadi ini adalah komponen bangsa, pemimpin bangsa ya, komponen pemimpin bangsa Yahudi. Mereka telah bulat ya, mufakatnya, yaitu bahwa Yesus harus mati ya. Jangan biarkan dia hidup ya, karena dia telah mempermalukan mereka amat sangat, karena dia telah membuat rakyat tidak mendengarkan mereka, karena dia terlalu berani mengecam mereka, karena dia terlalu terang-terangan bicara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bukan hanya di zamannya Tuhan Yesus saja, tapi di segala zaman ada orang yang demikian. Ada orang yang tidak menghargai kebebasan berbicara. Ada orang yang tidak menghargai kritikan orang lain ya. Ada orang yang tidak menghargai sesuatu yang positif ya. Dia melihat ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang terlalu terang-terangan itu menyinggung mereka, sehingga mereka mengambil keputusan mufakat yang bulat bahwa Yesus harus dilenyapkan, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak iblis. Mereka adalah anak-anak iblis, sementara mereka masih yakin mereka itu adalah anak-anak Abraham. Tuhan Yesus bilang, you bukan anak-anak Abraham tahu ya. Dari perbuatanmu engkau sesungguhnya adalah anak-anak iblis ya. Karena perbuatanmu sesuai dengan perbuatan bapakmu. Bapakmu pakai kekerasan, kamu pakai kekerasan melulu. Jadi bapakmu siapa sebenarnya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak perlu seru-seru kita ini anak siapa, kita ini umat siapa. Dari perbuatan kitalah kita menunjukkan sebenarnya siapa Bapa kita. Sebenarnya kita ini umat dari Allah atau umat dari iblis. Itu bukan dari kita seru-seru, tetapi dari tingkah laku, dari perbuatan kita. Nah, mereka mengirim Yesus ke Pilatus. Mengapa mereka mengirim Yesus ke Pilatus? Karena Pilatus adalah gubernur, wali negeri, artinya pejabat yang ditaruh oleh pemerintah Roma yang sedang menjajah negara Yahudi pada waktu itu. Tanpa seizinnya tidak mungkin orang boleh menjatuhkan hukuman mati. Jadi ini pemerintah Roma.
Maka itu mereka mengirim Yesus ke Pilatus. Pilatus itu gubernur jabatannya. Sedangkan Herodes itu ada raja wilayah. Raja yang memerintah di wilayah Israel. Sedangkan Pilatus adalah gubernur yang membawahi wilayah lebih luas dari Herodes sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Pilatus bertanya kepadanya, engkau orang Yahudi? Ya. Mungkin dengan nada yang, wah, engkau orang Yahudi ya? Sehingga Tuhan Yesus berkata, engkau sendiri memang mengatakan itu. Ya, benar. Nah, ini gaya bahasa di sana yang sama dengan berkata, benar begitu. Ya. Dan lalu katanya, imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Ya, macam-macam yang dikumpulkan mereka dari saksi dusta itu. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Karena banyak tuduhan, tetapi mengapa kamu diam saja? Sekali lagi pendengar, posisi Tuhan Yesus di sini sesungguhnya adalah sebagai domba yang sedang ditaruh di mezbah untuk dipersembahkan. Dialah domba Allah yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham, Musa, dan seterusnya. Dialah domba yang dijanjikan. Jadi penyembelihan domba di perjanjian lama itu justru untuk menggambarkannya. Dan bagaimanakah domba dibawa ke mezbah? Apa yang bisa dia utarakan selain dia menurut saja, selain dia diam saja? Itulah Tuhan Yesus, dia diam saja katanya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Ya, tentu dia akan merasa heran sekali. Nah, telah menjadi kebiasaan katanya di sana, kalau hari raya itu pemerintah Roma demi menghormati hari raya yang sedang terjadi pada mereka, pemerintah Roma pada waktu itu memberi hadiah atas pemilihan rakyat massa, begitu, satu orang tahanan akan dilepaskan. Nah, tentu biasanya masyarakat akan meminta dilepaskan orang-orang yang mungkin salah ditangkap oleh pemerintah Roma. Sebenarnya dia tidak salah, tetapi telah salah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, masyarakat akan meminta yang demikian. Ya. Tetapi mungkin juga kalau tidak ada yang demikian, mereka akan meminta orang yang kesalahannya paling ringan, atau orang yang mereka tahu bahwa mungkin dia sudah bertobat, dia sudah berubah. Nah, orang yang demikianlah yang akan diminta oleh massa, oleh masyarakat untuk dilepaskan oleh pemerintah Roma. Tetapi kelihatannya kali ini luar biasa sekali. Memang iblis bekerja sedemikian rupa. Iblis bekerja sedemikian rupa karena iblis tidak tahu hal-hal yang akan datang. Nubuatan di dalam kitab perjanjian lama sengaja disembunyikan untuk mengecoh iblis. Anda lihat nubuatan di perjanjian lama tentang penyaliban Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 kalau kita baca sekarang ini, kita tahu jelas-jelas itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tetapi begitulah caranya Allah mengecoh iblis, karena iblis itu tidak maha tahu. Iblis hanya lebih pintar, dia lebih pintar dari kita, tetapi dia tidak maha tahu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu pergi meramal nasib, karena iblis nggak tahu itu bohong dia. Dia bohong. Dia memang banyak tahu hal yang sudah lalu karena dia tidak pernah mati, Kemudian dia banyak tahu hal sekarang yang di sekitarnya, namun dia tidak tahu hal yang di depan, Oleh sebab itu di dalam Yesaya 53 di situ dikatakan katanya dia ditikam, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, Jadi Tuhan Yesus ditikam karena pemberontakan kita, Tetapi kita menyangka dia ditindas Allah dan lain sebagainya. Anda silakan membaca Yesaya pasal 53. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Pilatus tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah yang akan kulepaskan bagimu hari ini?
Maksud Pilatus ya mungkin dibandingkan dengan semua penjahat yang ditahan di dalam tahanannya itu, hitung-hitungan Yesus ini sebenarnya tidak ada kesalahan apa-apa yang layak untuk dihukum malah ya. Kalau dari apa yang mereka tuduh itu hanya masalah sengketa tentang siapakah dia gitu. Ya siapakah dia sebenarnya ini bagi pemerintah Roma ya, selama dia tidak mengusik-usik itu pemerintah Roma, itu tidak ada problem gitu. Nah, tetapi ternyata ya saya katakan tadi bahwa iblis sedemikian rupa bekerja karena iblis mau mematikan Tuhan Yesus juga tanpa dia menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan justru ya hukuman dosa atas seluruh dunia dijatuhkan ke atas dirinya, dan itu sebaliknya merupakan kemenangan atas dosa. Nah, iblis akal budinya nggak sampai ke situ kelihatannya. Nah, kalau hari ini kita mempelajari ini dan kalau kita mengetahuinya, karena kita melihat ke belakang apa yang telah kita lewati jelas jauh lebih jelas daripada kita melihat ke depan tempat yang belum kita lewati. Jadi kita melihat sesuatu yang kita lewati dengan kita melihat sesuatu yang masih di depan, tentu ya lebih jelas kita melihat sesuatu yang kita lewati. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah setelah iblis menghasut itu para imam, tua-tua dan ahli Taurat untuk ya berbulat mufakat katanya di situ untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menghasut rakyat supaya mereka bilang lepaskan Barabas. Barabas ini di sini rekodnya dicatat. Dia adalah perampok dan pembunuh, dan sepatutnya dia tidak boleh dilepaskan. Tetapi mereka memilih melepaskan Barabas, dan Pilatus tanya, jadi Yesus ini mau diapakan? Mereka berteriak-teriak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nah, saya sempat nonton pidatonya mantan Jaksa Agung Amerika yang lalu, John Ashcroft ya, yang begitu baik sebenarnya. Dia orang Kristen yang sangat baik. Ketika dia menerima gelar Doktor Honoris Causa di Bob Jones University, saya menyaksikan pidatonya. Kira-kira intinya begini katanya, jikalau sebuah bangsa ya menyalibkan Yesus ya, jikalau sebuah bangsa bersikap negatif terhadap Yesus dan berbaik hati kepada Barabas katanya, maka celakalah bangsa itu ya. Maka penjahat ada di jalanan terus ya. Jikalau Yesus disikapi negatif ya, terus Barabas disikapi positif ya, maka bangsa itu pasti akan menjadi bangsa yang makin jahat dan makin jahat. Betul ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bayangkan ya, Yesus mereka sesah, Yesus mereka olok-olok, Yesus mereka mahkotai dengan mahkota duri, Yesus mereka pukul ya tanpa merasa bersalah, menganiaya orang yang tidak bersalah ya. Tega sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Oh, kita tahu ya di dunia di mana-mana juga banyak terjadi di mana orang tega membunuh orang, tega menganiaya orang ya, tanpa mengingat-ingat, tanpa menyadari bahwa satu hari tiap-tiap perbuatan kita, bahkan satu gelas air putih pun ya pasti akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang kita berikan kepada seseorang, satu gelas air putih pun. Oleh sebab itu tidak ada perbuatan kita yang bisa lepas ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengagetkan sekali di mana mereka minta supaya Barabas yang dilepaskan, dan Yesus mau diapakan? Disalibkan kata mereka. Dan Pilatus kelihatannya dia mengikuti saja keinginan massa. Nah di negara kita banyak terjadi di mana kalau kejahatan dilakukan oleh massa begitu ya toh, seolah-olah itu tidak perlu diusut, seolah-olah itu jadi benar begitu. Ya, padahal Tuhan akan menuntut itu. Tuhan pasti akan menuntut. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingatkah Anda bahwa tahun 96-an gitu, bahwa gereja dibakar di Sidoarjo? Ya, gereja dibakar di Sidoarjo. Nah, dan apa yang terjadi hari ini?
Ya, dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah Anda pada Mei tahun 98 apa yang terjadi di Jakarta ini? Ya, hampir 10 tahun. Ya, kalau negara tidak mengurus itu, kalau negara tidak mencari, tidak menuntut, ya, tidak menuntut keadilan bagi orang yang diperkosa, tidak menuntut keadilan bagi orang yang dibunuh, tidak menuntut keadilan bagi orang yang rumahnya dibakar, dan Tuhanlah yang akan menuntut. Ya, saya sangat khawatir sekali kalau Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap kita yang di Jakarta ini. Ya, karena kalau Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Jakarta, ya, kita yang tinggal di dalamnya tidak bisa terhindar juga sekalipun kita anak Tuhan. Karena seperti di Sidoarjo sekarang, gitu, ya, rumah orang benar dan rumah orang jahat ya sama-sama akan kena lumpur lah, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Yesus diserahkan kepada tentara-tentara, ya, untuk disesah. Ya, tentara semuanya kumpul, mereka mengolok-olok dia, mereka melakukan hal yang seenak-enak mereka saja. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, oleh karena kasih-Nya Dia datang ingin menyelamatkan mereka, ya, manusia yang berdosa, namun Ia diolok-olok, namun Dia diperlakukan dengan seenak-enak mereka. Dan mereka satu hari akan memandang kepada Dia, ternyata Dia adalah hakim segala hakim, ternyata Dia adalah raja segala raja, maka mereka pasti akan kagetnya habis-habisan, kagetnya setengah mati. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang ya kita akan membaca lagi Alkitab kita mulai dari ayat 20b, yaitu perikop di mana Yesus disalibkan sampai Dia dikuburkan, ya, sampai selesai ayat 47. Silakan Pak Alkitab buku membacanya untuk kita. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rusuf, yang baru datang dari luar. Iya, Rufus. Ya. Yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan serta Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayani dia waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Oke, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-15, kisah sampai di ayat 20. Kemudian Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, ya. Pada waktu itu, ya, kebetulan ada satu orang yang bernama Simon, ya, asalnya dari Kirene, dia cuman lewat di situ. Akhirnya Simon ini percaya Tuhan Yesus, dan kedua anaknya Alexander dan Rufus. Kita dapat nama Rufus di surat Paulus ke Roma, juga ada nama Rufus di sini. Rupanya akhirnya mereka mencari tahu mungkin, ya, mengapa bapak mereka dipaksa pikul salib, dan salib siapa itu, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Alexander dan Rufus, ya. Nah, itu dikenal di antara murid-murid Tuhan bahwa bapaknya yang menolong Tuhan Yesus memikul salibnya. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke satu tempat yang namanya Golgota. Itu nama Golgota itu artinya tempat tengkorak, ya. Lalu mereka memberi anggur campur mur katanya kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia dan pakaiannya mereka buang undi, ya, di antara tentara-tentara itu. Dan katanya hari jam 9 ketika ia disalibkan. Di dalam bahasa asli itu ditulis jam 3, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dan menafsirkannya. Ya, memang betul sih jam 9, tapi di bahasa aslinya tulis jam 3. Karena cara hitung orang Yahudi jamnya itu pagi jam 7 itu jam 1, jam 8 itu jam 2, jam 9 itu jam 3, 10 itu 4, ya, 11 itu 5, jam 12 itu jam 6 gitu. Nah, jadi cara hitungnya berbeda. Maksud saya memberitahukan Anda ini adalah jikalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris, Anda jangan heran, ya, mengapa kok di sininya bilang jam 3 di bahasa Inggrisnya. Kemudian kenapa bahasa Indonesia bilang jam 9? Nah, jam 3-nya waktu zaman dulu itu jam 9-nya sekarang. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkannya gitu, bukan menerjemahkannya gitu, ya. Ia disalibkan, ya. Tuhan Yesus disalibkan tepat jam 9. Dan alasan mengapa dia dihukum dipakukan di atas kayu salib, yaitu raja orang Yahudi katanya. Nah, kemudian bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, ya. Satu orang sebelah kirinya dan satu orang sebelah kanannya katanya. Begitu. Nah, itu untuk menggenapi nubuatan Alkitab, ya, atau nubuatan bahwa dia akan dihitung di antara penyamun, ya. Jadi Tuhan Yesus akan ada di antara orang-orang yang, ya, penyamun. Ya, memang dia dihitungkan sebagai penjahat, ya. Di dalam Yesaya pasal 53 juga dikatakan demikian. Nah, orang-orang yang lewat di situ menghujat dia semuanya, ya. Mereka tidak mengerti, ya, apa maksud penyaliban ini. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya dia datang dan kini posisinya adalah sebagai manusia yang paling berdosa, dan dia sedang menanggung dosa semua manusia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Dosa semua orang ditaruh di atas dirinya, dan dia sedang dijatuhi hukuman mati. Jadi dia adalah domba Allah. Dia adalah domba yang dibawa oleh Musa untuk dipersembahkan. Dia adalah domba yang
disembeli oleh orang Yahudi dan yang darahnya dipoliskan di ambang pintu. Dia adalah domba yang dipersembahkan oleh Habel. Jadi ibadah mempersembahkan domba di perjanjian lama itu adalah menggambarkan peristiwa ini. Mereka tidak tahu dan mereka menyangka bahwa dia kalah. Mereka menyangka bahwa habislah dia sekarang, ya toh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, turunlah dari salib, mereka bilang. Kalau engkau memang jago, ya toh, selamatkanlah dirimu sebelum kamu selamatkan orang lain, macam-macam lah demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita melihat orang berbicara seenaknya atas kebodohannya gitu. Jadi dia tidak tahu apa-apa namun sembarangan bicara. Banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat orang ini orang banyak omong, tapi omongnya omong kosong gitu ya. Omongannya banyak tapi kosongnya. Jadi dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Tidak tahu apa-apa ya, tapi banyak omong gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan sekarang ini di gereja-gereja penuh dengan orang buta yang menuntun orang buta. Sama-sama akan masuk ke dalam lubang karena ini orang buta yang menuntun orang buta. Dan ternyata mereka tahu juga tuntutannya bahwa dia adalah Mesias, sehingga mereka berkata, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya, katanya. Mereka tidak tahu bahwa sekarang dia sedang menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Nanti kedatangannya yang kedua kali, dia akan datang sebagai raja dan sebagai hakim. Ya betul, ya Yesus adalah hakim. Nabi Isa katanya mereka bilang nabi, tapi sebenarnya dia adalah Tuhan ya. Dia adalah hakim ya, dia adalah hakim. Ya, jelas dia bukan manusia. Semua manusia berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Anda bisa bayangkan, ya, mana ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa, yang lahir dari Adam dan Hawa yang tidak berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ya mereka ya bahkan katanya kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia pun mencela dia juga. Jadi dua orang penjahat juga mengolok-olok dia, tetapi kemudian ya salah satunya bertobat ya. Salah satunya yang jauh lebih berhikmat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita memang orang berdosa, kita pernah di dalam dosa, tetapi ya puji syukur kepada Tuhan jikalau kita berhikmat. Puji syukur kepada Tuhan jikalau kita masih memiliki perasaan untuk menyadari bahwa sebenarnya kita manusia berdosa. Dan kita harus bersyukur Yesus mau datang menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Kita mengerti salib itu adalah cara Allah menyelesaikan masalah dosa. Salib itu adalah di mana Allah mau supaya dosa selesai ya, dijatuhi hukuman. Jadi melalui salib itulah dosa diselesaikan, dan kita bersyukur kepada Tuhan di mana dosa kita diselesaikan, sehingga kita dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya selesai pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus, dan kita menjadi orang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang kudus itu bukanlah orang yang diberi gelar oleh gereja sebagai santo dan santa. No, Alkitab tidak bilang begitu ya. Orang kudus itu adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang kudus ya. Artinya dosanya telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada orang di Korintus. Coba ya pendengar bisa membuka 1 Korintus pasal 1 ayat 2 kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi dikuduskan di dalam Kristus Yesus, bayangkan ya. Dikuduskan di dalam Kristus Yesus katanya. Yang dipanggil menjadi orang-orang kudus ya. Menjadi orang-orang kudus. Demikian juga Paulus tulis surat misalnya kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, orang-orang kudus apa? Ya, orang-orang yang ini, orang-orang yang dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi pada waktu saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengapa bisa semua? Yang dulu, sekarang sampai yang terakhir. Karena sifatnya itu bukan ditanggung item per item. Sifatnya itu demikian ya, bahwa Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Sekarang saya menggantikan dia hidup di muka bumi ini. Mengapa hidup saya di muka bumi ini sekarang kudus? Karena
ini hidupnya Yesus Kristus yang kudus itu yang saya hidupi. Sedangkan hidup saya yang penuh berdosa itu telah dijatuhi hukuman di atas diri Yesus Kristus, telah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah sebabnya di mata Allah Bapa saya dihitung sebagai orang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Katanya mereka mengolok-olok dia karena mereka tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti makna salib. Mengapa Yesus disalibkan? Untuk apa? Ya, sehingga ada kelompok yang begitu marah melihat salib, begitu marah. Wah, saya berkata bahwa itu adalah ekspresi iblis itu, ya. Mengapa? Karena akhirnya iblis tahu bahwa disaliblah dosa itu diselesaikan. Oleh sebab itu dia salib, ya. Karena dia tahu disaliblah dosa umat manusia itu diselesaikan. Dosa umat manusia itu dihukumkan di atas kayu salib. Padahal kalau dipikir-pikir pakai akal sehat, untuk apalah mereka benci pada salib? Itu kan cuma 2 batang kayu yang dilintangkan begitu. Ada yang dibuat dari emas, si perak dan lain sebagainya. Mengapa mereka harus tidak senang sama salib? Apa urusannya salib dengan mereka? Kalau ada kelompok orang lain yang percaya, yang memegang salib, yang membuat dari emas salib segala macam, apa urusannya? Mengapa mereka perlu tidak senang? Nah, persoalannya adalah apa? Iblis sangat tidak senang dengan salib, karena dia tahu di atas salib itulah Yesus Kristus menyelesaikan dosa seisi dunia. Dan dia tahu barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan segenap hati, maka semua dosanya akan dihitung selesai. Dan kalau demikian terjadi, maka iblis akan semakin kekurangan teman di neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kemudian, ya, Yesus katanya pada jam 12. Jadi jam 9 pagi Tuhan Yesus dipakukan. Kemudian pada jam 12, di dalam bahasa aslinya bilang jam 6, ya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan langsung, ya, dan berlangsung sampai jam 3, ya. Dan pada jam 3 Tuhan Yesus berseru, katanya suaranya nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani. Mengapa Eloi? Mengapa di Matius bilang Eli? Mengapa di sini kok ada O-nya gitu, Eloi? Ya, ini hanyalah masalah logat dan masalah pengucapan saja, ya. Nah, sekarang saja ada yang bilang Allah gitu, ada juga yang bilang Allah gitu, ya. Ada juga yang bilang Allah gitu. Nah, ini hanya masalah sebutannya saja, ya. Begitulah kita. Jadi Eli itu artinya apa? Allahku, Eloi, ya. Jadi Allahku, ya. Ini saja, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang ini kita lihat, ya, ini bisa juga memang kita lihat di sini, ya, di Alkitab kita, pendengar coba perhatikan di pasal 15 dari Injil Markus, ya, ayat dari 15 katanya mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan mereka salah tafsir. Mereka pikir Tuhan Yesus memanggil Elia. Mereka bilang coba kita lihat saja apakah Elia datang ini, dan mereka tunggu, katanya siapa tahu Elia datang. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa dia tidak memanggil Bapa di sini? Mengapa dia memanggil Allah? Nah, karena di sini ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, posisinya adalah anak manusia. Seperti yang tertulis di dalam Daniel pasal 7. Dia adalah anak manusia dan dia sedang berposisi sebagai manusia yang penuh dosa. Bayangkan dosa semua orang, dosanya Hitler, dosanya Pol Pot, dosanya Mao Zedong, ya, dosanya Stalin, Lenin, segala macam, semuanya ditaruh ke atas dirinya, dan sekarang dia sedang dijatuhi hukuman mati. Jadi posisinya adalah manusia yang paling berdosa. Karena dia posisinya adalah manusia yang paling berdosa, maka Allah tidak memandangnya. Bahkan langit pun menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3, sehingga dia berseru-seru, dosa sedang dijatuhi hukuman, dosa dunia sedang dijatuhi hukuman oleh Allah yang maha adil, oleh Allah yang maha suci. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang, ya, mau atau senang dengan sebutan Allah yang maha kasih, ya.
Allah yang maha kasih katanya ya. Allah yang maha kasih. Ya, Allah yang maha kasih nggak mungkin lah dia hukum kita. No. Dengar baik-baik ya, bahwa Allah yang maha kasih itu dia juga Allah yang maha suci. Karena dia Allah yang maha suci, maka tidak mungkin dosa bisa menghampirinya. Maka tidak mungkin dosa yang sekecil apapun juga bisa masuk ke dalam surga yang kudus itu. Jadi dia selain Allah yang maha kasih, maka dia juga Allah yang maha suci. Ingat juga bahwa selain dia Allah maha kasih, Allah yang maha suci, dia juga Allah yang maha adil. Oleh sebab itu dosa harus diselesaikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dosa harus diselesaikan, barulah manusia bisa masuk surga. Kalau dosa tidak diselesaikan, maka manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia. Oleh sebab itulah hanya melalui cara satu ini saja, yaitu dosa itu dijatuhi hukuman, baru selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Ya. Jadi di hadapan Allah Bapa dosa selesai dijatuhkan. Sedangkan kita manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita, urusan dosa kita adalah dengan Tuhan Yesus. Jadi di hadapan Allah Bapa kita ini kudus. Tetapi sekarang kita, kalau kita berbuat dosa lagi, kita bersalah kepada Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah dalam menjalani hidup ini, dan ketahuilah bahwa hidup ini milik Tuhan Yesus Kristus ya. Yang berhak atas hidup ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menentukan kapan hidup kita ini diakhiri, kapan hidupnya ini diakhiri sebenarnya ya. Jadi bukan hak kita untuk mengakhiri hidup kita ini. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh bunuh diri, karena bukan hak kita untuk mengakhiri hidup ini. Hidup ini bukan milik kita, hidup ini milik Yesus. Karena Yesus sudah menggantikan kita disalib di atas kayu salib, dan hidup yang kita hidup ini adalah milik Dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat ya, kemudian ya, katanya setelah jam 3, kira-kira jam 3 begitu, Tuhan Yesus berseru dengan nyaring ya. Dia menyerahkan nyawanya dan kemudian dia mati ya. Dia menyerahkan nyawanya dan matilah dia sebagai manusia. Di dalam Petrus dikatakan ia mati sebagai manusia. Nah, kemudian komandan pasukan yang menyaksikan di situ, yang mengamati semua peristiwa demi peristiwa itu ya, yang mengamati itu berkomentar bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan memang beberapa perempuan menyaksikannya juga, menyaksikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian katanya sementara itu hari mulai malam ya, dan karena hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, hari menjelang Sabat, ini ada Yusuf orang Arimatea. Yusuf orang Arimatea ini katanya seorang anggota majelis besar juga. Dia ini seorang semacam anggota MPR lah kalau kita di sini bilang itu, karena mereka anggota MPR-nya itu terdiri dari tua-tua Israel, terdiri dari ahli Taurat, imam-imam segala macam. Ini anggota majelis besar ya, orang-orang yang terpandang begitu. Dan dia memberanikan diri karena nggak tega mungkin melihat tubuh itu digantung begitu saja setelah Yesus putus napasnya, dan dia pergi minta izin kepada Pilatus supaya dia dikasih izin untuk menguburkan tubuh itu, dan dia pergi beli kain lenan. Nah, Pilatus tanya kepada ini komandan pasukan, apakah sudah betul-betul mati belum? Ya, takutnya kalau belum mati mereka diturunkan, bukannya dibawa dikubur, dibawa berobat misalnya, nanti sembuh lagi. Wah, ini tidak bisa. Tetapi Pilatus dapatkan laporan dari komandan pasukan segala macam, betul sudah mati katanya. Dan kalau sampai sore belum mati juga, dan mereka pasti akan mematikan dia. Jadi dua penjahat yang belum mati itu dimatikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, kemudian Pilatus menurunkan tubuh Tuhan Yesus dan dikuburkan di kuburnya yang baru katanya. Kubur yang baru di bukit batu di situ ya, yang kemudian dibungkus dengan kain lenan dan pintunya ditutup
ya dengan batu yang besar sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak pendengar untuk mengamatin, ya. Ini hal yang sangat penting. Yesus disalibkan pada hari apa sih? Ya, katanya sekarang gereja-gereja merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat katanya. Oh, sebenarnya tidak. Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Jangan coba kita perhatikan di sini. Coba pendengar perhatikan pasal 15 dari ayat 42. Di sini apa katanya? Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Jadi besoknya Sabat gitu. Besoknya Sabat, ya. Jadi hari ini Yesus disalibkan, besoknya Sabat. Nah, kalau dilihat dari sini saja, seolah-olah Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. Jadi besoknya Sabat itu Sabtu. Padahal Sabat di sini ini bukan Sabat yang setiap hari Sabtu rutin, tetapi ini adalah Sabat yang 1 tahun 1 kali, yaitu hari Paskah, ya, hari di mana bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Ya, jadi yang Tuhan Yesus disalibkan pada tanggal 14 Nisan itu hari di mana domba disembelih. Dan Sabat itu, ya, hari Paskah itu adalah hari, ya, di mana malamnya malaikat maut lewat, besoknya bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Nah, hari itulah yang tiap tahun bisa jatuh pada hari Senin, bisa jatuh pada, ya, sama-sama Sabtu juga, bisa jatuh Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, bisa jatuh pada hari apapun juga. Nah, kemudian di pasal 16, ya, terpaksa kita maju 1 ayat aja ke yang besok ini, gitu. Pasal 16 ayat 1, coba pendengar perhatikan di situ. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, yaitu ibunya sendiri sebenarnya, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi setelah lewat hari Sabat, mereka pergi beli rempah-rempah. Nah, kalau Sabat yang di atas itu dimaksudkan itu adalah Sabtu, maka setelah lewat hari Sabat kan hari Minggu, itu sudah hari pertama. Itu Tuhan Yesus sudah bangkit, mau beli rempah-rempah di mana lagi, mau bagaimana mengolahnya lagi, lalu bagaimana mereka mau pergi ke kubur lagi untuk pergi memberikan rempah-rempah lagi kepadanya. Itu kan tidak mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Kemudian hari Kamis ini adalah Sabat yang tiap tahun 1 kali 1 tahun itu, yaitu hari Paskah. Nah, kemudian hari Jumat lah sebenarnya Salome dan segala macamnya pergi beli rempah-rempah dan mengolahnya. Nah, kemudian hari Sabtu itu Sabat rutin. Dan hari Sabtu lewat, maka Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi Tuhan Yesus bangkit persis 3 hari 3 malam. Ya, setelah 3 hari 3 malam di dalam kubur. Coba lihat ya, Rabu disalibkan, sore menjelang maghrib kubur dimasukkan ke dalam kubur. Nah, sampai Kamis sore maghrib, ya, maka itu 1 hari 1 malam. Sampai Jumat sore maghrib itu 2 hari 2 malam. Sampai Sabtu sore sesudah maghrib, maka 3 hari 3 malam. Nah, Sabtu sesudah jam 6 itu sudah masuk hari pertama. Itu sudah hari Minggu. Jadi orang Yahudi hitung hari itu bukan tengah malam seperti kita sekarang ini. Mereka hitung hari. Hari Kamisnya mereka itu adalah Rabu jam 6 sore sampai Kamis jam 6 sore. Itu hari Kamisnya mereka. Jadi hari Sabatnya mereka itu Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. Nah, kita lihat, jadi beli rempah-rempahnya di mana? Di hari apa? Beli rempah-rempahnya hari Jumat. Itu hari halal orang berdagang gitu. Ya, hari di mana orang halal berdagang. Mereka tidak boleh dagang pada hari Sabat. Jadi hari Kamis mereka tidak boleh dagang, bahkan tidak boleh bikin apa-apa. Mereka tidak boleh mengolah rempah-rempah. Kemudian hari Sabtu, yaitu mulai dari hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore juga tidak boleh ada orang dagang dan tidak boleh ada orang bekerja apapun juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari manakah kita tahu bahwa Sabat yang di mana 1 hari sebelum Yesus disalibkan itu sesungguhnya itu adalah Sabat yang 1 tahun 1 kali? Itu ada keterangan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Di dalam Injil Yohanes, pasal 19. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-31, di situ ada dikatakan, ya, sebab ya Sabat itu adalah hari yang besar katanya. Nah, kalau saya baca seluruh ayatnya saja. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat
mayat itu tidak ditinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, ada keterangan hari Sabat itu hari yang besar. Ini jelas bukan Sabat rutin. Kalau Sabat rutin yang setiap minggu itu bukan hari yang besar. Ya, itu hanya hari Sabat saja. Tapi ini hari Sabat yang besar. Ini adalah Sabat yang 1 tahun 1 kali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ditetapkannya oleh Gereja Katolik ya bahwa hari Jumat itu Yesus disalibkan, itu ada kesalahpahaman pada hari Sabat ini, keterangan hari Sabat ini. Mereka menyangka hari Sabat yang dimana yang dijelang oleh hari dimana Yesus disalibkan itu hari Sabtu. Mereka menyangka itu, sehingga mereka menetapkan maka penyaliban Yesus itu hari Jumat begitu. Padahal tidak, Yesus disalibkan pada hari Rabu ya. Nah, kemudian hari Kamisnya itu adalah hari Sabat yang tahunan ya, artinya hari Paskah. Nah, kemudian hari Jumat ya, hari Jumat di mana perempuan-perempuan pergi membeli rempah-rempah, kemudian mengolahnya di rumah. Dan juga pada hari itu pula lah sebenarnya di mana imam-imam pergi bertemu dengan Pilatus, meminta supaya dikirim pasukan, diberikan pasukan, karena mereka tidak akan melakukan itu pada hari Sabat ya. Jadi pada hari Kamis mereka tidak akan melakukan. Mereka pulang ke rumah sudah persiapan Paskah ya, karena mereka harus juga membunuh seekor domba. Setelah mereka membunuh Tuhan Yesus, mungkin mereka pulang dan segera membunuh seekor domba. Karena domba dibunuh sekitar jam 3. Itulah Tuhan Yesus mati persis jam 3 ya. Di mana mereka pulang ke rumah setelah Tuhan Yesus sudah dipakukan, disalibkan itu ya, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi segala macam pulang ke rumah, mereka membunuh seekor domba di rumah untuk mengenang peristiwa sekitar 1500 tahun yang lalu di Mesir mereka keluar. Nah, tanpa mereka sadari sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan mereka perbuat di Mesir 1500 tahun itu adalah untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus. Mereka tidak memahami itu. Mereka pulang ke rumah dan mereka potong domba juga. Dan kemudian hari Kamis mereka tidak berbuat apa-apa karena itu Paskah. Ya, tidak boleh berbuat apa-apa. Dan hari Jumatlah baru mereka pergi bertemu dengan Pilatus ya, untuk meminta mayatnya dijaga oleh pasukan dan lain sebagainya. Dan perempuan-perempuan pergi membeli rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, kemudian hari Sabtu mereka tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Mereka istirahat lagi. Dan Sabtu sesudah jam 6 sore Tuhan Yesus bangkit sebenarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah banyak belajar ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu memberitahukan kami bahwa Engkau mengirim Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa kami. Tuhan, sebenarnya tidak ada lagi halangan bagi kami untuk masuk sorga, kecuali satu, terlalu sombong untuk mengaku diri kami orang berdosa, dan terlalu sombong untuk menyambut Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Tuhan, hancurkanlah kesombongan hati kami. Hancurkanlah jikalau ada pendengar yang masih terlalu sombong untuk mengaku dirinya orang berdosa, yang masih terlalu sombong untuk mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, besok kita akan selesaikan Injil Markus, yaitu pasal 16. Besok kita selesaikan Injil Markus, dan kemudian mari saya mengundang Anda untuk datang kebaktian di Sunter. Kalau Anda dekat di Sunter sini, ya toh, mempelajari firman Tuhan setiap pagi, mulai dari Injil Lukas lagi. Oke, sampai ketemu. Amin.